Desa adat di Bali sebagai kesatuan masyarakat hukum adat tumbuh dan berkembang berdasarkan filosofi Trihita Karana yang berakar dari kearifan lokal Satkerti. Keberadaan desa adat di Bali mendapat perhatian serius Gubernur Bali, terbukti dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Tidak hanya membangun gedung Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Gubernur Bali dengan mengajak berbagai pihak dan komponen juga membangun gedung Majelis Desa Adat Kabupaten dan Kota se-Bali. Terkait dengan gedung kantor Majelis Desa Adat Kabupaten Bangli mempunyai cerita yang sangat unik sekali. Karena selama pembentukan majelis tahun 2005 lebih kurang, kita sudah pindah kantor 5 kali. Jadi di mana kami bertugas berkantor, di sanalah kami numpang untuk dijadikan sekretariat MDA sekaligus. Dan manu bahagia pada tahun 2020 Bapak Gubernur telah mengalokasikan sebuah bangunan gedung untuk Majelis Desa Adat Kabupaten Bangli. Bahwa kami selaku Majelis Desa Adat Kabupaten Buleleng mempunyai 169 desa adat se-Kabupaten Buleleng, merasa terayomi dengan dikeluarkannya payung hukum dari pemerintah Provinsi Bali, yaitu dengan adanya keluarnya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Di samping itu pula dengan kepemimpinan dari Bapak Wayan Koster sebagai Gubernur Bali telah banyak juga mengeluarkan peraturan-peraturan, baik itu peraturan gubernur, baik itu peraturan daerah. Ini sudah kami rasakan dengan sangat bahwasanya kami sangat terayomi dengan adanya Pergub dan Perda dari Provinsi Bali. Sangat memberikan penguatan terhadap desa adat di Bali, khususnya di Gianyar. Nah, karena Pak Gubernur awal kampanye menyatakan akan menguatkan desa adat di dalam cita-cita beliau setelah jadi gubernur, sudah merealisasikan program-program beliau secara cerdas dalam rangka penguatan desa adat, tidak dalam konsep saja tapi di dalam implementasi dan tataran penguatan desa adat sudah bisa berjalan dengan baik. Nah, buktinya beliau secara legislatif mengeluarkan Perda 4 2019 tentang desa adat. Nah, di dalam Perda 4 sudah jelas yang menjadi unsur pokok adalah unsur pariangan, pawongan, palemahan. Nah, di sisi lain juga Pak Gubernur sudah memberikan pembiayaan di samping regulasi, nah termasuk menyiapkan gedung kantor dalam rangka melakukan aktivitas kelembagaan dalam rangka desa adat yang ada di Gianyar. Desa adat dengan peran yang dimiliki cukup besar dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan negara, sehingga perlu diayomi, dilindungi, dibina, dikembangkan dan diberdayakan guna mewujudkan kehidupan keramu Bali yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian secara kebudayaan. Di samping itu pula, melalui visi Gubernur Bali, Bapak Wayan Koster, Nangun Satkerti Loko Bali, melalui pola pembangunan semesta berencana dan menuju Bali era baru, di mana bertujuan menata pembangunan Bali secara fundamental yang mencakup 3 aspek utama: alam, krama, dan kebudayaan Bali.
atas nama 122 bendesa adat yang mewilayahi 122 desa adat di Kabupaten Klungkung. Dalam kesempatan ini saya menyampaikan apresiasi tinggi dan terima kasih setulus hati kepada yang terhormat Gubernur dan Wakil Gubernur Bali. Penyampaian apresiasi dan terima kasih saya ini karena begitu beliau menjabat sebagai pemimpin Bali ini, beliau telah mampu mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat di Bali. Apalagi sudah dipertegas dan diperjelas lagi melalui Peraturan Gubernur beliau nomor 4 tahun 2020. Keluarnya dua peraturan dan pergub ini membuktikan tatanan keteraturan desa adat di Provinsi Bali ini betul-betul semakin terdidik, terlatih, dan tertuntun. Dalam kesempatan yang baik dan berbahagia ini, saya atas nama Keramo Desa Adat se-Kabupaten Tabanan mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Wayan Koster, Gubernur Bali, karena beliau telah merancang ke depan bagaimana adat ini agar bisa lestari di Bali. Perda Desa Adat, pembangunan gedung desa adat, dan pembentukan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat adalah bentuk komitmen Gubernur Bali terhadap desa adat di Bali, yang sekaligus merupakan implementasi dari visi Nangun Satkerti Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru.